Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita memasuki perkuliahan pertama ini adalah yang pertama. eh, Seyogianya ini pertemuan tatap muka karena memang kondisinya sedang sayanya kurang fit, banyak kegiatan. Ya. Maka tolong yang kameranya sini di mute ya, udah keganggu. Udoli di mute. Budoli. Hadir, Pak. Ya. Jangan mute. Nanti absennya tadi saya sudah absenkan secara online semuanya ya, tinggal Anda eh, lokasinya itu, lokasinya masing-masing ya. Tinggal dimasukkan itu. Ya, tinggal eh, yang pertama pertemuan kita ini, tolong jangan sampai nanti karena masih banyak yang bertanya karena pada saat di Zoom kurang kurang memperhatikan. Kita dalam kuliah agama ini semua materi, kedengeran ya? Semua Dengeran, materi Pak. perkuliahan saya sudah masukkan di e-kampus. Ya, materinya dari 1 sampai 14 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Itu semuanya saya sudah masukkan di e-kampus. Kalau UTS dan UAS tidak bisa dibuka karena sengaja saya privasi. Yang terkelihatan cuma pertemuan 1 sampai 14. Ini kecil ya. Termasuk Suara lu bagus tuh. RPS. Ya, termasuk RPS itu ya, termasuk RPS itu saya sudah berikan. Nah, di sini saya mau share screen ya. Eh, Sebelum saya ini perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu bahwasanya saya ini adalah dosen tetap di Universitas Raharja selaku koordinator pendidikan agama Islam. Nah, semua yang Anda lihat di RPS ini adalah merupakan kerjaan saya. Jadi semua dosen yang ngajar agama di Universitas Raharja menggunakan RPS yang telah saya buat ini, ya. Terus materi pembelajarannya saya sudah buat 14 pertemuan ya, slide-nya sudah ada. Anda tinggal melihat lah, tinggal melihat di slide-nya. Terus selanjutnya ini, di dalam materi pertemuan itu ada 14 pertemuan. Pertemuan 1 sampai 7 itu adalah untuk persiapan UTS ya. Pertemuan 8 sampai 14 itu untuk pertemuan UAS. Paham sampai di sini? Paham ya? Ah, Paham, sel- paham. Paham. ya, Paham, Pak. Ayo. selanjutnya setelah paham, saya lanjutkan. Ah, kita di dalam kuliah ini mengacu kepada RPS yang saya buat ini karena nanti di sini ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Di dalam penilaian itu ya, di dalam penilaian itu satu tugas mandiri. Tugas mandiri terdiri dari absen, kerajinan, dan tugas yang dikerjakan yaitu dari pertemuan 1 sampai 14. Sedangkan UTS nanti kita bareng-barang bersama sesuai dengan jadwal kampus. Demikian pula UAS. Tugas mandiri itu 30%. Sedangkan UTS 30% dan UAS itu berapa? UAS itu 40%. Jadi coba tolong di Buat mute absen doang. Oke. yang itu ya, yang masih dibuka itunya. Bentar doang, Pak. Jadi semuanya 10%. Nah,
Semua mahasiswa yang ada di kelas ini saat ini saya memberikan nilai 100 sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Artinya UTS 30%, tugas mandiri 30% dengan absen, UAS 40%, jadi 100%. Jadi semuanya Anda punya nilai 100 saat ini. Cuma nanti tergantung Anda sendiri. Yang mengurangi bukan saya, yang mengurangi Anda. Misalnya dari nilai yang 100 ini, Anda UASnya kurang, cuma dapat 85 misalnya ya. UTS-nya 70, tugas mandirinya 90 umpamanya, maka itu dijumlah kemudian dibagi 3. Jadi itu tinggal berapa persen lagi nanti sebagai nilai akhir gitu ya. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, di situ saya tidak menzolimi Anda karena saya sudah memberikan nilai 100% ya. Cuma tinggal Anda yang berjuang untuk mempertahankannya. Bagaimana cara mempertahankannya? Tugas mandirinya harus 100, tugas UASnya harus 100, UTS-nya juga harus 100, maka nilai Anda akan 100. Itu. Paham sampai di sini? Paham. Ya, ada tugas Pak, mau nanya mandiri, nih. ada juga tugas kelompok. Nah, tugas mandiri ini masing-masing di setiap pertemuan itu harus dikerjakan. Itu ada di kolom tugas ya, di agenda nanti ada kolom tugas, di situ ada tugasnya. Nomor 1 sampai nomor 2, nomor 3 itu penjelasannya untuk di-upload di tugas ya. Caranya tugasnya seperti apa Pak tugas mandiri? Yang satu ya semuanya nih ya. Nomor 1 dari pertemuan 1 sampai 14 itu meringkas video pembelajaran yang ada yang diberikan eh, di kampus itu ya, video pembelajaran. Video pembelajaran itu menjelaskan materi pembelajaran dari pertemuan 1 sampai 14 pertemuan. Setiap pertemuan ada video pembelajaran dengan durasi 10 sampai 15 menit. Makanya di situ nanti Anda tonton, kemudian saat Anda menonton itu Anda foto ya bahwa Anda sedang nonton dan hasil penjelasan itu diringkas, diresum, masukkan di Docs atau di Word ya. Setengah halaman saja nggak apa-apa, setengah halaman nggak usah harus penuh ya, setengah halaman saja sudah cukup. Nah, kemudian yang kedua, soal di slide terakhir setiap pertemuan itu ada soal sebagai latihan. Supaya nanti Anda belajar bisa menjawab itu semuanya. Karena soal-soal yang telah diberikan di slide terakhir setiap pertemuan itu merupakan bahan untuk eh, soal-soal UTS dan UAS nanti. Jadi kalau pertemuan 1 sampai 7 itu untuk UTS. Jadi soal yang ada di pertemuan 1 sampai 7 itu bahan untuk kita mengerjakan UTS nanti. Paham ya? Nah, jadi harus diringkas, dipelajari. Nah, selanjutnya demikian pula UAS ya sama ya. UAS juga sama, yaitu harus dipelajari juga dan tugas-tugasnya sama meringkas video dan juga menjawab soal yang ada di pertemuan setiap pertemuan. Terus selanjutnya ada sekalian selain tugas mandiri ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini saya lihat dari jumlah mahasiswa yang hadir saat ini 23 atau 22 ya mahasiswanya. Nah, karena itu ada 14 pertemuan berarti satu kelompok itu ada 2 orang. Caranya bagaimana Pak mengerjakan kelompok itu? Kelompok itu bekerja. Kelompok itu kan di sini nih, perhatikan di kolom 3. Kelihatan nggak kolom 3 nih, urgensi agama, peran agama. Halo? Kelihatan di slide RPS ini kelihatan? Coba nih di slide ini di kolom 3 yang saya kasih warna di blok tuh. Kelihatan nggak?
Terbaca nggak? Kelihatan. Kelihatan, Ah, kelihatan, kelihatan. ya, ya, ya. Itu itu merupakan tema judul kita untuk mengambil dijadikan tema sebagai tugas kelompok. Tugas kelompok itu bagaimana, Pak? Mencari makalah atau jurnal yang paling bagusnya jurnal yang berkaitan dengan urgensi agama, gitu ya, atau peran agama, gitu ya, urgensi beragama lah, gitu ya. Nah, terus jurnal orang yang Anda dapat dari Google itu di-download, tidak usah dirubah, cukup di-download saja. Kemudian Anda kasih cover. Misalnya kelompok satu di dalam mengerjakan pertemuan dua berarti Indah Nur Aini dengan Abi Wijaya gitu yang mengerjakannya seumpamanya gitu ya. Nah, terus nama itu disusun oleh Indah Nur Aini dan Abi Wijaya. Dan dikasih di situ dikasih logo Untara ya. Prodinya apa di bawahnya, eh, jurusannya apa ya. Terus selanjutnya ya. Selanjutnya Anda buat PPT dari jurnal yang Anda temukan itu. Buat PPT minimal 15 slide, 15 halaman, 5 halaman, bukan 15, 5 halaman, 5 slide, sampai 10 paling banyak ya, 5 sampai 10. Nah, anggota Abi Wijaya dengan Indah sebagai anggota misalnya kelompok 2 itu mempresentasikan seperti saya mempresentasikan di sini. Slide-nya saja, ya, PPT-nya saja, ya, PPT-nya saja. Makalahnya nggak usah, makalah mah nanti sudah masuk di tugas di kampus. Linknya saja nggak apa-apa, gitu ya. Paham sampai di sini? Ya. Kak, Paham. ya, kalau sudah kita mempresentasikan itu waktunya tidak lama, cuma 10 menit presentasikannya. Kemudian nanti ada forum tanya jawab kurang lebih 15 menit atau 10 menit sampai 15 menit. Nah, tanya jawab ini minimal 2 pertanyaan. Nanti kalau ada yang menyanggah, kita sanggah dengan baik. Kalau kita misalnya kurang puas dengan jawaban itu, kita sanggah. Kalau kita mau menambahkan temannya, menambahkan dan lain sebagainya. Sehingga diskusi kita hidup, ya. Biar kita belajar berbicara banyak di depan umum menggunakan bahasa ilmiah sehingga kita terbiasa pada saat kita nanti pada saat ujian tes skripsi kita sudah terbiasa. Ya, selanjutnya adik sekalian, karena Anda seorang mahasiswa calon dari pemimpin di masa akan datang, baik di perusahaannya, di instansinya, di kampungnya, itu pasti seorang sarjana akan dipilih sebagai pemimpin biasanya. Itu harus biasa berbicara di depan umum. Nah, makanya pada saat kuliah ini kita dilatih untuk sama-sama belajar berbicara secara ilmiah di depan teman-teman kita gitu ya. Nih antara tugas pribadi individu dengan tugas kelompok paham sampai di sini? Paham. Ya, kalau sudah paham nanti semuanya di sini materinya di sini ya. Ini materinya lihat di blok 3 nih di angka 3 ya, di kolom ketiga tuh. Di sini ada yang kedua konsep ketuhanan atau rukun iman atau ilmu tauhid lah bahasanya gitu, ilmu tauhid. Di yang ketiga di kelompok tiga pertemuan tiga pada kolom ketiga sumber hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam gitu. Cari jurnalis macam begitu. Nanti diambil dicari ya. Nanti dimasukkan sebagai tugas kelompok gitu ya. Diuploadnya kapan tugas itu? Pada saat kita pertemuan. Setiap pertemuan tuh. Misalnya yang kelompok sekarang nih yang kelompok satu masukkan di pertemuan kelompok pertemuan dua gitu ya. Kelompok dua masukkan di pertemuan tiga karena nanti tugas itu akan dinilai sama saya.
Gitu ya. Sebagai buktinya itu harus dimasukkan di dalam e-kampus gitu. Adik-adik sekalian, pada saat pembelajaran ini kita masih berbicara tentang akan yang materi yang akan kita pelajari, baik secara online maupun offline nanti, gitu ya. Ini materinya ada 14, di slide ini ada semuanya tuh, ya. Tinggal lihat di sini. Nanti saya share juga nih ya secara ini. Kebetulan RPS ini saya ambil dari buku yang saya pernah buat. Ini pada tahun 2018 nih ya. 2018 yaitu Suhada dan Ruli. Sebenarnya tulisan saya sendiri, Bu Ruli itu karena kaprodi saya dia minta ikut namanya dicantumkan. Gitu ya. Jadi kalau bukunya karena ini ringkasan ya kalau slide mah kalau bukunya itu ada 360 halaman gitu ya. Atau kalau di ini dijual di Shopee kalau tidak kalau mau beli ya di rumah saya kan masih ada 10 lagi bukunya. Itu kalau mau beli kalau enggak juga enggak jadi masalah ya. Cuma itu mah istilahnya cuman memberikan kabar aja bahwa buku itu ada saya kutip dari berbagai macam buku dan kitab-kitab klasik itu. Adapun adik-adik sekalian, nah ini pengalaman pembelajar. Saya belajar agama, saya dari kecil belajar agama baik di sekolah madrasah maupun di pesantren gitu ya. Dan kebetulan saya S1, S2 dan S3-nya itu juga di Sekolah Tinggi Agama di IAIN dan di UIN PTIQ Jakarta gitu ya. Artinya sumber pendidikan saya semuanya background pendidikan saya itu adanya di agama. Terus adik-adik sekalian, ya. Jadi kalau kita belajar ini sama-sama belajar. Saya juga belajar seperti adik-adik. Ya karena kita ini termasuk saya adalah orang yang ya termasuk gaptek lah. Saya itu belajar di e-kampus ini berbeda dengan kampus online lainnya. Kebetulan saya itu ngajar di UT online. Di ngajar juga di Raharja menggunakan ya sama dengan e-kampus tapi beda modelnya gitu. Artinya kalau yang di Raharja itu sangat mudah, di sini agak sulit. Saya termasuk absen harus moto apa lokasi tempat kita ini saya sampai sekarang belum ketemu nih. Jadi saya hadir-hadir aja gitu ya. Itu gambarannya. Ada sekalian kita sama-sama belajar. Kita bareng-bareng maju bersama. Jadi jangan takut nilainya kecil. Nanti insya Allah kalau kitanya tergantung Anda yang mempertahankan nilainya sudah saya kasih 100 semuanya. Tinggal Anda yang mempertahankannya. Jangan sampai nilainya C. Ya minimal B. Syukur-syukur kalau di Raharja itu banyak nilai mahasiswa yang A min, A dan A plus. Yang B itu jarang. Yang C hampir nggak ada. Makanya kalau misalnya Anda semuanya ini belajarnya bareng, seperti tadi yang saya sarankan, insya Allah mudah-mudahan nilainya bagus-bagus gitu ya. Sebelum UAS dan UTS, biasanya saya memberikan kisi-kisi, makanya kasih kabar nanti pada saat pertemuan ke-6. Biasanya saya akan memberikan kisi-kisi atau pertemuan ke-7 dan ke-13 atau 14. Jadi tolong diingatkan saya kalau saya lupa. Tuh. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Halo. Halo Pak. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Kalau belum paham, kalau nggak ada yang ditanyakan saya lanjutkan ya. Pak, ini saya cuman mau absen aja Pak dari C2 yang udah konfirmasi kemarin ke Bapak. Oh, di C2. Eh, Ya, kalau bisa ini di screenshot bukti Anda belajar di kelas. udah Nanti Pak, udah dikirim ke WA Bapak. udah enggak maksudnya berikan ke ini ke apa akademik karena saya juga nggak bisa buka absen. Karena absennya dikunci secara sistem. Pas begitu selesai perkuliahan,
jarak berapa jam itu absen langsung di lock, terkunci. Saya juga nggak bisa buka. Paham ya? Apa? Tadi yang itu siapa tadi? Rifki Pak. Iya, Rifki ya. Nanti jadi bawa contoh itu, apa maksudnya bukti Anda belajar mengikuti ini nanti bawa ke akademik di absen secara manual. Mereka tahu kunci-kuncinya dibukakan gitu ya. Kalau buka sendiri yang pertemuan kemarin nggak bisa. Paham nih? Bawa ke akademi ke ini Pak, lewat Iya. lewat chat atau gimana? Enggak, langsung aja pas kita ke kampus. Kalau enggak ya Oh ke iya. ke Kaprodi boleh gitu ya. Minta Oh iya iya. bantuan. Iya. Tapi biasanya sih itu ada bidangnya masing-masing. Biasanya orang akademik ada itu. Orang ADM-nya ada yang ngurusin itu. Oh Ya. begitu. Oke Pak, Nah, terima kasih Pak. ya. Adik-adik sekalian, ya. Kita kuliah online ini waktunya terbatas. Tidak karena Zoom gratis biasanya cuma 40 menit. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi kita setelah 40 menit ini bubar. Artinya kita eh, selesai. Ini udah diingetin tinggal 10 menit lagi. Ya. Artinya ya 40 menit ini harus maksimal kita manfaatkan sebaik-baiknya. Setelah itu kita tidak ada pertemuan lagi. Jadi tinggal mempelajari pertemuan yang ada PPT yang ada di materi pembelajaran dan penjelasan secara lengkap dan akurat itu yang ada di video di YouTube ya di video pembelajaran. Nanti Anda tinggal tonton saja. Nah, bukti bahwa Anda menonton itu harus ada fotonya. Lalu diresum, kemudian setelah diresum itu masukkan di Docs atau di Google Doc atau di Word, boleh terserah maunya di mana. Yang penting bisa diupload di e-kampus. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ya, Paham. ini Paham. waktunya. Ya. Paham. Ya, waktunya tinggal Ingat ya? sedikit. Paham, Silakan. paham, Kalau paham. yang masih belum paham, silakan bertanya. Ada yang mau tanyakan, silakan, gitu ya. Oh iya, eh, Jumat akan datang kita online juga ya, karena saya ada di Jogja saat itu, Iya, Pak. ya. Nanti online lagi. Oh ya, Rifki nih udah ngirim ya. Nah, kiriman yang semacam ini nanti dibawa ke akademik biar minta absen online itu ya, offline ya. Manual lah. Dia yang bisa masukin. Saya nggak bisa. Saya udah coba kemarin ada beberapa teman juga yang permasalahan sama dengan Ricky. Begitu saya mau absen, ternyata nggak bisa. Jadi udah terkunci. Ya, jadi mohon Oke maaf ya Pak. teman-teman semua ya. Kalau sekarang masih bisa. Biasanya kalau di kampus itu ada kelas pengganti. Silakan kalau bisa absen sendiri nggak jadi masalah. Kalau Anda bisa absen sendiri, silakan nggak ada masalah. Biasanya Mantap. saya kalau setiap pertemuan itu saya kalau karena saya udah mulai paham nih, saya absen dulu semuanya mahasiswa. Nanti selanjutnya mahasiswa itu, nanti selanjutnya mahasiswa itu ya kalau misalnya udah terakhir ada yang dia nggak masuk baru kasih izin atau alfa dan lain sebagainya sesuai dengan berita yang dia sampaikan gitu ya. Kalau untuk sementara ini semuanya Nah, saya anggap masuk semuanya. Tapi dari jumlahnya ini saya lihat ada sekitar 21, 20-an. Ada yang keluar satu nih ya. Ya, mungkin jaringan internetnya. Tapi udah absennya udah masuk untuk 22 orang ini. Ya, ada lagi yang ditanyakan selain Rifki? Silakan yang lain. Oh iya, kalau misalnya kita nggak bisa hadir pada saat ini, kita tadi kelas pengganti kayak Rifki itu ada kelas pengganti untuk supaya kita absen kita hadir. Gitu ya. Adapun materi, ada yang ditanyakan materi. Pertemuan itu saya sudah share semuanya di e-kampus, tinggal dibuka, ditonton.
Tinggal ditonton, nanti diringkas seperti biasanya. Barangkali cukup ya. Ini kita tinggal 5 menit lagi. Saya mau rapi-rapian nanti supaya kalau mau bertanya masih ada sih 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita tutup dulu. Ada yang mau bertanya silakan. Terkait perkuliahan, terkait tugas. Selanjutnya. Oh ya, mumpung saya ingat dari sekarang sudah bikin kelompok ya. Nih selesai kita bubar di pertemuan ini, buat kelompok untuk tugas masing-masing. Pilih temennya yang bisa diajak kerja sama, untuk belajar bersama, buat pinter bersama. Nanti untuk mengerjakan kelompok, tugas kelompok. Ya, ingat tugas kelompok itu mencari jurnal sesuai dengan tema yang ada di RPS. Kalau yang sudah dipilih, judulnya jangan dipilih lagi. Ya, terus dibuat PPT-nya kemudian dipresentasikan. Itu tugas kelompok. Ya, cukup barangkali sampai di sini. Kalau nggak ada yang bertanya, akan saya tutup ya. Untuk jumlah kelompoknya berapa orang ya, Pak? Minimal, ya karena ini cuma ada 22, berarti karena ini pertemuannya ada 13 lagi, 2 kelompok gitu ya. Dia 2 kelompok itu anggotanya 2, 1 kelompok anggotanya 2. Ya, 1 kelompok anggotanya 2. Nggak bisa banyak, nggak bisa lebih Pak, lebih dari 2. Nggak bisa, karena kan itu cuma Oke. 20 orang, pertemuannya ada 13. 2 saja itu cuma 11 pertemuan, dari sisanya saya yang menjelaskan. Kita belajar Oke Pak, bareng-bareng. oke. Mm-mm. Udah ya. Berarti itu kita pilih sendiri ya, Pak, Iya, teman temannya kita kelompok. pilih sendiri, jurnalnya sesuai dengan ini nih. Ini kan di sini nih di kolom ketiga tuh ada di RPS. RPS-nya sudah saya share, tinggal tinggal Anda cari. Ya, kalau bisa yang kelompok 1 besok sudah bisa membuat pertemuan ini nih tentang konsep ketuhanan atau konsep ilmu tauhid. Boleh konsep ketuhanan atau ilmu tauhid. Jurnal banyak sekali itu tinggal dicari. Besok kita presentasikan. Oh iya, mumpung saya ingat juga sekarang pertemuan depan saya tidak bisa offline ya, masih online karena saya masih berada di Jogja saat itu bersama keluarga. Udah cukup kali ya. Ini udah tinggal 3 menit lagi. Udah nggak ada yang ditanyakan. Kalau mau ada yang ditanyakan, nanti kita bisa istiqomah baru hadir nih. Kita bisa chattingan di grup, jangan di Japri. Kalau di Japri, saya nggak bisa jamin dijawab. Kalau di grup, insya Allah kalau saya nggak bisa menjawab, nanti teman-teman yang ada di grup itu bisa bantu menjawab. Karena ada di sekalian, saya kan ngajar di 3 kampus, 1 di Universitas Raharja, 2 di Untara, 3 di UT, Pondok Cabe, Jakarta. Dan kebetulan di Untara ini saya bukan dosen baru sebenarnya dulu waktu gedungnya masih gedung yang lama saya pernah ngajar 1 tahun setengah. Cuman saya sempat resign, tidak melanjutkan ngajar di situ karena saya sedang menempuh kuliah S3. Karena kecapean udah saya putuskan di Untara itu saya lepas dulu. Ternyata setelah saya lulus S3, Bu Saryani itu teman saya juga, Pak Joko teman saya juga, Pak Dekan itu nyuruh saya untuk gabung belajar lagi, ngajar lagi di Untara. Itu ya, paham ya? Jadi saya tuh termasuk dosen lama, cuman yang model dengan e-kampus dulu kan masih manual, sekarang ada e-kampusnya. Justru ini saya ketinggalan di e-kampusnya. Dan gedungnya sudah baru, sekarang tuh lebih besar daripada yang dulu, gitu ya. Udah barangkali adik-adik sampai di sini saja dulu ya, karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Saya buat persiapan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jorda hadir tapi cuma pakai foto. Tidak Pak, orangnya Agesta Ari cuman pakai foto nggak pakai orangnya. Malhan Taufik cuma foto. Bahrul Ulum cuma foto. Ini siapa yang fotonya kucing ya? Fotonya kucing siapa nih? Dimas. Ya. Ya. Ini Muhammad Ridwan juga foto. Ya. Muhammad Ridwan foto. Ya, Alifia hadir. Baru Ulum nggak kelihatan. Terus Diko Mahendar hadir tapi nggak kelihatan yang mana dari Diko. Iya, Ayu Puspita Agung nggak kelihatan fotonya. Nggak kelihatan orangnya maksudnya. Linda Bagus Syuhada hadir ya. Udah kelihatan kalau itu ya. Adi ini Joda. Ya, barangkali itu saja semua ya. Ya, ya, ya saya izin, saya akan